Saya udah tuliskan beberapa hal, syarat-syarat kalau ingin mewujudkan generasi berkualitas. Para ibu, silahkan dicatat untuk program pendidikanmu kepada anak-anakmu. Buat adik-adik juga, calon-calon ibu, kalau adik-adik ditambah nih, jangan mau nikah sama laki-laki yang gak mau mendekat kepada Allah, dek. Jangan mau nikah sama laki-laki gak sholat, dek. Jangan mau nikah sama laki-laki yang gak cinta sama Nabi Muhammad, dek. Kalau ada laki-laki sekaya apapun, seganteng apapun, sebaik apapun padamu, tapi gak mau sholawatan, Allah. Iya, saya ulangi lagi ya. Jangan mau sama orang yang gak mau sama Allah, gak mau sama Nabi Muhammad. Gak usah terlampau banyak kriteria. Jangan terlampau punya banyak persyaratan untuk menikah dengan seorang laki-laki. Pokoknya dia baik agamanya, terjaga sholatnya, dan dia cinta kepada Nabi Muhammad. Bismillah. Bismillah. Tentukan tanggal pernikahan. Dia memang gak sholat ustazah, tapi dia cinta mati sama saya. Dia bilang dia tak sanggup hidup tanpa saya. Dek, yang diawali dengan tak mampu hidup tanpamu akan berakhir dengan tak sanggup lagi hidup denganmu. Cita-cinta yang begitu tuh namanya cinta mati. Kalau cintanya udah hilang, tinggal matinya. Dah gak usah percaya sama yang begituan. Kenapa ustazah gak boleh nikah sama laki-laki yang gak sholat? Bukan gak boleh, jangan mau. Allah aja dia tinggalin, apalagi kamu. Jangan. Itu akan membentuk generasi nantinya. Lihat agamanya. Dan untuk mendapatkan laki-laki yang soleh, dek, kamu pantaskan dirimu menjadi wanita yang soleha. Insya. Nah kalau udah jadi ibu nih, pengen dapat menjadikan anak-anak kita generasi yang berkualitas. Apa aja nih yang harus kita lakukan? Kekuatan tadi ini ya, kekuatannya berupa apa? Yang pertama, kamu harus punya ilmunya. Belajar, jangan berhenti belajar. Al-Quran, kitab panduan kehidupan kita, penuh berisi tentang tata cara membesarkan anak, apa yang harus dilakukan, apa niatnya.
Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam rangka mendidik generasi, menghasilkan generasi berkualitas. Allah bercerita dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qalat imra'atu Imran. Wa idz qalat imra'atu Imran. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Tatkala istrinya Pak Imran berkata, namanya Hanna. Hanna berkata, suaminya seorang nabi dan dia seorang perempuan yang sangat solehah. Seorang perempuan yang sangat kuat dalam urusan kebergantungan, sandaran dan menjadikan hidup hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan dia mengerti. Dia berkata ketika menyadari dirinya telah hamil, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku nazarkan, aku jadikan kandungan yang ada dalam kandunganku ini, bayi janin dalam kandunganku ini, ya Allah, aku nadarkan, aku jadikan sebagai persembahanku untukmu. Terimalah ia dariku ya Allah, sungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui lagi maha mendengar. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dia tidak mencari jatah dari dirinya sendiri. Alhamdulillah hamil nih. Mudah-mudahan umurnya panjang, nanti saya kalau tua ada yang ngurusin. Alhamdulillah nih hamil. Nanti anak saya nih jadi anak yang akan saya didik membanggakan orang tuanya. Kamu lagi nyari jatah buat diri kamu sendiri. Urusannya antara kamu sama keinginanmu, antara kamu dengan hawa nafsumu, antara kamu dengan ego dirimu sendiri. Bahkan yang berselubung sekalipun, setan memang luar biasa pinternya, Bu. Ya Allah, saya hamil. Nanti kalau saya meninggal dunia nih, ada yang melanjutkan pesantren saya. Jadinya nama saya nih gak redup, terus-terusan dikenang orang. Kamu lagi nyari apa? Nyari namamu, nyari dirimu, nyari hawa nafsumu. Untuk dipenuhi dengan anak yang kamu pikir akan segera kamu lahirkan itu. Alhamdulillah nih, saya hamil, saya akan punya anak. Suami saya gak akan kemana-mana kalau sudah ada anak. Biar dia tambah semakin sayang sama saya. Itu juga pemikiran yang sangat salah. Lagian Kak, Mbak, gak gitu juga kok ceritanya. Berapa banyak istri-istri punya anak banyak, suami kalau mau kemana-mana, kemana-mana aja. Betul? Gak gitu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, tapi belajar dari perempuan solehah ini, karenanya memang kita tuh mesti belajar, terus belajar dari perempuan-perempuan solehah. Untuk itulah jangan berhenti belajar. Apalagi sekarang nih zamannya smartphone, jangan sampai handphonenya aja yang smart, kitanya enggak. Jangan sampai yang cerdas hanya HP-nya, yang megangnya tetap gak cerdas juga.
Manfaatkan yang ada untuk kita menuntut ilmu. Dengarkan kajian dari para ulama-ulama. Simak pembahasan-pembahasan dari orang-orang yang memang mengerti di bidangnya. Biar kita mengerti caranya menghadapi anak, mengerti caranya menghadapi suami sesuai dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala ajarkan dalam Al-Qur'an. Ini Sayyidah Hanna begitu tahu dirinya hamil, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran. Ya Allah, aku jadikan apa yang ada dalam kandunganku persembahanku untukmu. Untukmu. Dia jadi hambamu ya Allah. Dia akan jadi yang jaga Masjidil Aqsa ya Allah. Aku jadikan. Katanya Hanna tinggalnya di sana di Palestina. Makanya ibu aneh bilang amin, tinggalnya di Lasem. Sayyidah Hanna dulu waktu hamil, dia itu berpikir anaknya akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi penjaga Masjidil Aqsa. Fataqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Sayyidah Hanna ketika bicara fataqabbal minni, ya Allah terimalah dariku, bukan asal doa tapi memantaskan diri. Gimana caranya nih biar anak ini pantas diterima sama Allah, biar saya pantas diterima sama Allah sebagai seorang ibu. Caranya gimana? Dia pastikan rezeki yang masuk dalam perutnya hanya rizki yang halal. Sebab innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu bagus, tidak akan menerima kecuali yang bagus-bagus. Rezeki yang tidak halal hanya akan membuat seseorang tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Hanna memantaskan diri ibadah sepanjang hamil. Zikir sepanjang hamil dia jaga betul-betul waktunya, dirinya jauh dari dosa, akhlaknya dia jaga terus sampai melahirkan. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Kata Allah falamma wada'atha, ketika Sayyidah Hanna melahirkan anaknya, qalat rabbi inni wada'tuha untha, wah ternyata bayinya perempuan. Kaget, gak mau, bukan. Tapi Sayyidah Hanna berpikir bahwa anak yang sudah ia persembahkan untuk Allah lahirnya laki-laki gitu. Karena ia mempersiapkannya untuk menjaga tempat termulia di negeri mereka yaitu Masjidil Aqsa. Dan tentu saja yang menjaga masjid adalah laki-laki. Perempuan punya keterbatasan datang bulan. Perempuan punya keterbatasan untuk menjaga masjidnya Allah SWT. Tapi dari sini kita tahu bahwasanya dalam pandangan Allah laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya.
Dalam pandangan Allah, laki-laki perempuan sama-sama mungkin menjadi hamba Allah yang solehah, menjadi ayah min ayatillah, menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah, menjadi keajaiban hamba-hambanya Allah, seperti yang akan terjadi kepada Sayyidah Maryam. Walaysa dzakaru kal untha. Bagaimanapun laki-laki tentu tidak sama dengan perempuan. Gak usah ribut-ributin persamaan. Perempuan tidaklah lebih rendah daripada laki-laki, pun laki-laki tidaklah lebih rendah daripada perempuan. Ia hanya berbeda. Berbeda. Ngapain mau disama-samain barang beda? Kenapa mau disama-samain? Persamaan gender lah, apalah. Walaysa dzakaru kal untha. Laki sama perempuan memang beda, Bu, beda. Beda. Jangan mau disama-samain. Demi untuk kesetaraan. Kesetaraan gender. Lah mau gimana? Kamu mau ngangkat karung 50 kilo? Gak mau juga gitu. Urusan yang laki-laki biarin urusan laki-laki, yang perempuan biarin urusan perempuan. Tenang, kita sama-sama punya peluang untuk surga. Kita sama-sama punya peluang untuk jadi hamba yang tercinta. Kita sama-sama punya peluang untuk menjadi hamba Allah yang mulia. Walaysa dzakaru kal untha. Tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Wa inni samaituha Maryam. Aku kasih nama anakku dengan nama Maryam. Wa inni uidzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku lindungkan anakku kepada Allah. Aku serahkan anakku kepada Allah. Aku jadikan anakku, aku titipkan kepada Allah. Semoga Allah menjaga dia dari kejahatan setan yang terkutuk. Tuh Sayyidah Maryam baru lahir, yang dipikirin bukan yang biaya hidup tambah tinggi, biaya sekolah tambah mahal, gimana nasibnya nanti hidup di dunia. Enggak. Sayyidah Maryam sangat mengerti itu, faham. Anakku meski lahir dari rahimku, ia bukan milikku. Anakku meski berada 9 bulan dalam rahimku, aku tidak ikut-ikutan menciptakan matanya, hidungnya, telinganya. Aku tidak ikut-ikutan menentukan garis nasibnya. Aku tidak ikut-ikutan menggambar wajahnya. Maka anakku, meskipun ia lahir dari rahimku, ia hanyalah hambanya Allah. Ia adalah hambanya Allah. Aku akan menyerahkan anakku, kutitipkan kepada pemiliknya. Karenanya dari sejak lahir sang anak sudah dititipkan kepada Allah. Ya Allah, lindungilah anakku dari kejahatan setan yang terkutuk. Luar biasa Allah mengajarkan kita caranya menjadi orang tua. Di ayat yang berulang-ulang kita baca. Iya Ustazah, saya sering baca ayat itu tapi kok saya nggak mikir segitu ya. Karenanya perlu ilmu. Ilmu bisa didapat dengan belajar. Saudaraku sekalian, jangan berhenti ngaji. Jangan berhenti belajar terus. Yang jadi anak nih yang belum nikah, belajar deh. Jangan sibuk aja nyari kenalan laki-laki yang ganteng,
yang cakep. Ditanya, kamu nyantri udah berapa lama? 7 tahun. Tujuan nyantri biar dapat anak kiai. Lah, gak gitu, gak gitu. Kamu mesti punya ilmu, mesti punya ilmu. Dan saya santri sejati. Tadi dibilang motivator, enggak lah. Saya santri. 12 tahun saya nyantri, terus belajar. 12 tahun saya tinggal di pondok pesantren. Dan sampai sekarang sesudah 20 tahunan dari saya keluar dari pondok pesantren, saya tetaplah seorang santri bagi guru-guru saya. Santri tidak pernah berhenti belajar. Terus belajar, terus belajar. Terus belajar. Belajar. Yang paling susah tuh belajar apa sih? Kalau saya sih ya paling susah tuh belajar ngadepin hati saya sendiri. Betul gak? Saya belajar 12 tahun di pesantren, 20 tahun di masa sesudahnya. Tidak ada yang lebih sulit saya hadapi selain rasa hati saya sendiri. Makanya mesti terus diajarin. Biar gak gampang suudzon, biar gak gampang ujub, biar gak gampang sombong. Masya Allah, susahnya luar biasa. Diingetin mahadis, diingetin nama ayat Quran, tetap aja emang bandelnya luar biasa. Kita punya hati dengan hawa nafsunya ini. Tapi beda orang yang terus belajar dengan orang yang tidak mau belajar. Kata Allah, la yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Enggak sama antara orang yang ngerti berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maka modal utamamu untuk melahirkan generasi yang berkualitas nomor 1 adalah ilmu. Teruslah belajar, teruslah berguru kepada para ulama-ulama yang memiliki sanad ilmu bersambung sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita doakan para ulama-ulama kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, ditambahkan kesabarannya, sehingga dapat terus-terusan mendidik kita insyaallah sebagai umat Nabi mereka, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ilmu pertama. Yang kedua, takwa. Kamu ingin melahirkan generasi yang berkualitas, anak-anakmu jadi orang-orang yang berkualitas. Kualitas itu adanya pada takwa. Wa khairaz zad takwa. Sebaik-baik bekal dalam kehidupan adalah takwa. Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itulah yang terbaik untuk kamu kenakan dalam kehidupanmu di atas muka bumi ini. Takwa. Apa itu takwa? Kerjain perintah Allah, jauhi dosa-dosa. Kamu pengen punya anak-anak yang soleh-solehah, kamunya sebagai ibu harus solehah. Itu yang disampaikan oleh ibunda guru kami Hubabah Zahra. Saya punya guru, salah satunya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, guru saya. Saya pernah mondok di sarang, ini Ning Iing
ketua pondok semasa saya ada di Sarang, di Al Anwar, Sarang Rembang. Sesudah dari Sarang saya ada mondok di Daruz Zahra, Tarim Hadramaut Yaman, dan mengajar juga di sana. Guru kami Al Habib Umar bin Hafid, ibunya namanya Hubabah Zahra, baru meninggal beberapa tahun yang silam, kayak setahunan sebelum Covid, sekitar tahun-tahun itulah. Teman-teman sekalian, Hubabah Zahra punya anak banyak. Anaknya yang laki-laki yang pertama jadi mufti Tarim semasa hidupnya, baru wafat juga kayak setahunan sesudah Hubabah Zahra. Meninggal di masa pandemi, masa Covid kemarin, tahun 2020 atau 2021 gitu. Habib Ali masyhur namanya, mufti di kota Tarim. Berpuluh-puluh tahun dalam hidup beliau sebagai mufti. Anak laki-laki beliau yang paling kecil, Habib Umar bin Hafid. Kita tahulah siapa Habib Umar. Ulama yang sangat karismatik, ulama yang sangat berpengaruh. Bahkan majalah People kalau nggak salah tahun ini menuliskan nama Habib Umar sebagai laki-laki muslim paling berpengaruh dalam dunia Islam saat ini. Nomor satunya Habib Umar bin Hafid. Teman-teman sekalian, Hubabah Zahra punya anak perempuan beberapa orang saya kenal. Saya banyak kenal putra-putri beliau. Dan saya saksinya bahwa putra-putri beliau, putri-putri beliau yang saya temuin, semuanya adalah perempuan-perempuan soleha. Masya Allah semuanya. Orang-orang hebat semuanya. Teman-teman sekalian, banyak orang bertanya kepada Hubabah Zahra. Hubabah Zahra salah satu dari perempuan yang saya menganggapnya juara dalam urusan kesabaran. Suaminya diculik berpuluh tahun yang lalu, di masa Habib Umar masih umur 10 tahun. Diculik oleh kaum Syuyu'i, kalau di kita PKI ya. Membunuh-bunuhi para ulama, salah satunya ayahandanya Habib Umar bin Hafid. Akan tetapi teman-teman, bersama dengan kehidupan yang sangat berat beliau jalani sebagai seorang istri yang suaminya diculik. Tahukah kamu, setiap kali kita memandang Hubabah Zahra, rasanya kesusahan hilang semua karena beliau senantiasa tersenyum kepada siapapun. Ini perempuan kuat nih. Kenapa bisa begitu kuat? Kuat sandaran sama Allahnya, kuat pegangan sama talinya Allah. Dia laksanakan semua perintah-perintah Allah. Dia tinggalkan semua larangan-larangan Allah. Jauh dari dosa-dosa. Hidupnya dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ahli ibadah kepada Allah. Hubabah Zahra satu hari ditanya, Hubabah nih punya anak soleh-soleh, solehah. Anak Hubabah Habib Umar bin Hafid, Habib Ali masyhur, Masya Allah Hubabah, Masya Allah. Gimana sih caranya Hubabah biar punya anak kayak begitu? Pinter-pinter, manfaat-manfaat ilmunya. Jadi cahaya yang menerangi, bukan hanya di kota Tarim, bukan hanya di provinsi Hadramaut, bahkan bukan hanya di negeri Yaman, bahkan cahayanya bisa sampai seluruh dunia kayak ikut tercahayakan dengan cahayanya Habib Umar bin Hafid. Kok bisa Hubabah punya anak sampai kayak begitu gitu? Gimana caranya nih? Kita nih kepengen anak kita juga jadi anak yang soleh, jadi anak yang ilmunya manfaat gitu. Katanya beberapa perempuan datang kepada Hubabah Zahra. Beliau tanya, kamu punya anak? Iya Hubabah, ada anak saya Hubabah.
Kamu pengen punya anak yang soleh? Iya Bapak, pengen punya anak yang soleh, yang rajin sholat. Iya Bapak, bener rajin sholatnya, seneng baca Quran. Iya Bapak, bener yang kayak begitu anak saya. Kamu pengen punya anak baik hatinya? Iya Bapak, baik hatinya, bermanfaat sama manusia. Kamunya bagaimana? Anakmu akan jadi seperti dirimu, nak. Anakmu adalah bayanganmu, kata Imam Ghazali. Mata yakunul aud mustaqima, mata yakunudil mustaqima wal audu a'waju. Bagaimana mungkin bayangan bisa lurus kalau benda yang berdiri adalah benda yang bengkok? Maka kamu kalau pengen punya anak yang soleh, pengen punya anak yang soleha, solehahkan pulalah dirimu. Pengen punya anak yang sholatnya terjaga, maka jagalah sholatmu. Pengen punya anak yang bagus hubungannya sama Allah, bagus hubungannya sama Nabi Muhammad, maka kamu perbaikilah hubunganmu dengan Allah, perbaikilah hubungan hatimu dengan Nabi Muhammad. Sebab anak hanya akan menjadi seperti orang tuanya. Solehahkan dirimu, anak-anakmu akan menjadi solehah sepertimu. Itu yang kedua, namanya takwa. Pengen punya anak generasi yang berkualitas, maka tingkatkan pulalah kualitas hidupmu. Yuk belajar, sama-sama bergerak menuju kebaikan, insya Allah. Ubaba Zahra nih, saya di masa pandemi karena nggak banyak majelis yang ditutup di Jakarta, sehingga saya menulis buku. Di masa pandemi saya selesai 4 buah buku. Ada terjemahin kitab Ayyuhal Walad, Wahai Anakku, karyanya Imam Ghazali. Ada bikin quote-quote bergambar, judulnya Kata Kita. Ada yang ini yang agak panjang, saya menuliskannya, Bidadari Bumi. Dan yang terakhir, pandemi belum kelar juga, akhirnya saya bikin lagi buku judulnya Assalamualaikum Tarim. 4 buku. Waktu saya menulis Bidadari Bumi, salah satu dari yang saya tuliskan adalah Hubaba Zahra yang sedang saya ceritakan ini, ibunda dari Habib Umar bin Hafid. Tapi saya tidak banyak tahu cerita tentang beliau, selain bahwa saya selalu bahagia setiap kali berjumpa beliau karena senyumnya yang tidak pernah hilang itu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jadi saya kirim surat, bikin email kepada cucu Hubaba Zahra, putrinya guru saya Habib Umar bin Hafid, untuk menuliskan kisahnya Hubaba Zahra yang mereka tahu gitu. Mereka pun menuliskan semacam biografi Hubaba Zahra, lahirnya di mana, usianya berapa ketika meninggal dan lain sebagainya. Dan juga tentang kisah-kisah yang dituturkan bukan hanya oleh yang saya kirimin surat, yaitu cucunya Habib Umar, akan tetapi anaknya Habib Umar, akan tetapi juga dituliskan oleh bibi-bibinya yang adalah putri-putri dari Hubaba Zahra. Ini salah satu cerita yang diceritakan. Ibu saya nggak pernah tinggal tahajud seumur hidup.
dari sebelum menikah, dari masih perawan, dari masih kanak-kanak. Ia bahkan sudah memulai bangun tahajud sebelum balik. Ini tingkat kesolehan yang luar biasa ini. Ya, kita walaupun terlambat bolehlah. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Yuk belajar buat mulai bangun tahajud. Yuk belajar buat istiqomah tahajud. Bagi yang sudah melaksanakannya mudah-mudahan bisa istiqomah tiap malam insyaallah. Dia bilang Baba Zahra gak pernah tinggal tahajud. Dari sebelum balik sampai udah balik, sampai udah nikah gak pernah tinggal. Kecuali satu malam. Ada waktunya satu malam beliau memang tidur lebih malam. Dan juga ada kegiatan yang beliau jalankan sebelumnya. Sampai beliau terbangun di saat azan subuh berkumandang. Dan itu beliau terbangun dalam keadaan gemeteran badannya, gemertakan lututnya, lemes lututnya kayak gak bisa dipakai berdiri ketika beliau sadar bahwa beliau bangun saat sudah azan subuh. Beliau bangun tuh gemeteran tangannya, dibilang azan al-fajr, itu azan subuh tuh, azan subuh itu, azan al-fajr. Dia bilang, ya Allah, Zahra magamat lailatha. Nih Zahra gak bangun nih malam nih. Zahra gak bangun nih malamnya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Beliau nangis terseduh-seduh. Sebelum beliau kemudian pergi ke tempat kamar mandinya. Dia bilang, ya Allah, Zahra gak bangun nih malam. Zahra gak bangun. Astagfirullah, astagfirullah. Maafin Zahra ya Allah. Maafin Zahra ya Allah. Gak lagi-lagi ya Allah. Maafin Zahra ya Allah. Maaf ya Allah. Maaf ya Allah. Beliau pergi wudhu masih dengan gemeteran tubuhnya. Keluar dari kamar mandi. Sebelum mengerjakan sholat subuh dan qobliyah subuh, beliau sholat taubat dulu 2 rakaat. Mentaubati tidak bangun malamnya beliau. Bagaimana kabarmu teman-teman? Bagaimana kabar kita? Membicarakan generasi berkualitas adalah membicarakan kualitas diri sendiri. Masya Allah. Kata putri-putrinya, sepanjang hari itu adalah hari di mana kami mendapati ibu kami menangis sepanjang hari. Sampai besoknya baru berhenti nangisnya ketika malam besoknya beliau kembali tahajud dan tidak pernah ditinggalkan sampai beliau meninggal dunia. Keren. Kualitas. Itu yang kedua tuh. Yang ketiga, kalau kamu ingin melahirkan generasi yang berkualitas, kamu harus menghadapi anak-anakmu dengan penuh kasih sayang. Dalam bahasa Arab, rifq. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada sesuatu dihiasi dengan kelembutan kasih sayang kecuali bakal bagus. Illa wazana. Wa ma nuzi'a min syai'in illa wasyana. Ar-rifqu ma dukhilat li syai'in illa wazana wa ma nuzi'a min syai'in illa wasyana. Kelemah lembutan tidaklah dimasukkan kepada apapun kecuali bikin bagus, dan tidaklah dicabut dari apapun kecuali bikin jelek. Jadi istri kalau dikasih kelembutan bagus,
Jadi suami dikasih kelembutan bagus. Jadi anak dikasih kelembutan bagus. Jadi anak dicabut kelemah lembutannya jadi jelek. Jadi guru punya kelemah lembutan bagus. Begitu gak punya kelemah lembutan langsung jelek. Mau secantik apapun gurunya. Betul? Jadi murid punya kelemah lembutan bagus. Begitu kehilangan kelemah lembutannya jadi jelek. Maka para ibu-ibu yang pengen melahirkan anak-anaknya berkualitas, ingin agar anak-anaknya berkualitas, maka hadapi anak-anakmu dengan penuh kelemah lembutan. Sayangi anak-anakmu, jangan pakai kasar. Mana nih ibu-ibu yang suka ngomel sama anak? Ibu saya baru meninggal dunia setahun yang lalu, bulan November, setahun sebulan dari sekarang. Sepanjang saya jadi anaknya, saya nggak pernah tahu ibu saya marah sama saya, nggak pernah. Nggak pernah, sama sekali. Saya nggak tahu ibu saya marah sama saya kayak gimana modelnya tuh, nggak tahu. Lembut. Kalau anaknya lagi berantem gitu kan, kemudian namanya anak-anak kan ada masa-masanya beranteman anaknya. Mi, kan yang bener ini ya Mi ya, kan yang bener saya Mi ya. Iya. Dan anak yang satu lagi datang, Mi kan yang bener saya Mi. Iya. Diiyain aja semua mau Mi saya. Gak pernah marah, gak pernah keluar kata-kata yang tidak baik, kasar gitu kepada saya. Bahkan di saat Umi saya meninggal dunia teman-teman, itu ada beberapa orang dari yang kawannya yang sering ada di masjid atau pembantu rumah tangga kami yang tinggal berapa tahun dari sejak saya kecil dulu, datang saat Umi meninggal takziah. Bahkan abah saya, suaminya yang membersamai 50-an tahun hidupnya, mereka mengatakan hal yang sama. Umi tidak pernah berkata tidak baik. Umi gak pernah ngomong gak bagus. Masya Allah. Lemah lembut, penuh kasih sayang. Kamu kepengen anak-anakmu jadi generasi yang berkualitas, sayangi anakmu. Yang sayang. Ngomong sambil senyum, ngomongnya yang bagus, panggil dengan panggilan kesayangan, sampaikan pada anakmu, nah kamu adalah hadiah terindah yang Allah berikan dalam kehidupan ibumu. Pernah ngomong begitu? Iya. Padahal sebenarnya iya bukan? Siapa di antaramu yang gak sayang sama anak? Gak ada. Saya yakin semua ibu sayang sama anaknya. Saya yakin semua ibu cinta sama anaknya. Kamu bahkan sudah cinta padanya. Jatuh cinta padanya di awal kali kamu melihatnya. Pertama kali ia kamu gendong dalam peganganmu, dalam gendonganmu. Tidakkah kamu jatuh cinta padanya? Seseorang yang kamu bernafas bersama dengannya dalam satu hembusan nafas. 9 bulan ia berada dalam rahimmu teman-teman. Nafasnya adalah nafasmu. Rezeki yang ada dalam tubuhnya, anggota tubuhnya terbentuk dari yang kamu makan. Kamu masukkan dalam mulutmu. Bagaimana kamu tidak cinta padanya? Kamu cinta padanya, saya yakin. Masalahnya hanya gengsi untuk kamu bisa menyampaikan hal itu kepada anak-anakmu. Sampaikan. 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 Yang jadi anak juga jangan gengsi.
Buat bilang sama ibunya, saya sayang sama ibu. Saya sayang sama ibu. Tetaplah sehat, panjang umur. Saya sayang sama ibu. Sampaikan pada ibumu. Nanti kalau ibunya udah gak ada, takut nyesel. Betapa kamu sebenarnya sangat menyayanginya, tapi kamu tidak pernah menyampaikannya. Yang jadi ibu juga, sampaikan pada anak-anakmu. Sampaikan. Itu sunnah. Nabi menyampaikannya. Ma anak-anaknya. Nabi menyampaikan, Fatimah bid'atun minni, kata Nabi. Separuh aku Fatimah. Membahagiakan hatiku apapun yang membahagiakan hatinya. Menyedihkan hatiku apapun yang menyedihkan hatinya. Masya Allah. Yuk, penuh kasih sayang, berlemah lembut. Pegang tangannya, cium keningnya, dekap ia. Sayangi anak-anak. Itu syarat mutlak untuk anak menjadi berkualitas. Saudariku sekalian yang saya muliakan, yang keempat, rezekinya mesti halal. Yang tadi saya sampaikan. Karena rezeki itu kayak bensin. Rezeki itu bahan bakar. Kalau bahan bakarnya bagus, hasilnya bagus. Modal, rezeki itu modal. Man akalal halal, kata Asyibli, man akalal halal ata'at jawarihuhu sya'am aba, wa man akalal haram asat jawarihuhu sya'am aba. Siapa yang masuk makanan dalam perutnya halal, anggota tubuhnya akan berbuat taat, mau atau tidak mau. Siapa yang makanan masuk dalam perutnya haram akan berbuat maksiat, anggota tubuhnya mau atau tidak mau. Kamu kepengen anak-anakmu menjadi anak-anak yang berkualitas, bagusin nafkah mereka. Bagusin makanan yang masuk dalam perut mereka. Gak terlalu enak, gak apa-apa, yang penting halal. Gak mahal, gak apa-apa, yang penting halal. Pastikan yang mereka kenakan dibelinya dari uang halal. Pastikan yang mereka makan didapat uangnya dengan uang yang halal. Bu, gak apa-apa kok. Gak punya yang berlebihan, gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya sering sampaikan kepada teman-teman saya di mana-mana tempat, sesedikit apapun rezeki yang kamu punya cukup untuk membiayai hidupmu. Namun sebanyak apapun rezeki yang kamu punya gak akan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Maka kalau pengen hidup dalam keadaan tenang, jangan kebanyakan gaya. Gitu. Pengen punya ini, pengen punya itu, uangnya gak ada, sampai berani hutang riba. Pakai utang ke rentenir, haram, haram, haram. Kalau udah haram yang masuk dalam perut anakmu, haram yang masuk dalam perutmu, haram yang kamu kenakan, belinya pakai uang yang haram, anggota tubuhmu hanya akan berbuat dosa demi dosa. Susah, berat, mau dipakai tahajud berat, mau dipakai ngafal Quran berat. Dah, rezeki yang halal, insya Allah. Rezeki yang halal, pastikan rezeki yang masuk adalah rezeki yang halal. Ustazah yang kerja suami saya, sampaikan kepada suaminya, Bang, Mas, jangan pernah berani-berani bawa rezeki yang tidak halal ke dalam rumah kita. Sebab kita punya hidup yang harus kita jalani dan akan berat mengerjakan ketaatan kalau kita
membiayai kehidupan kita dari rezeki yang haram. Susah masuk surganya kalau rezekinya haram. Dah, sedikit-sedikit nggak apa-apa, yang penting halal, insya Allah. Yang kelima, teman-teman saya sekalian, kalau kamu kepengen anak-anakmu berkualitas, kenalkan anakmu dan dirimu, tentu saja awali dengan dirimu. Kenalkan anakmu dan awali dengan dirimu dulu untuk cinta kepada orang-orang soleh. Deketin anak-anakmu kepada ulama, deketin kepada orang-orang soleh, deketin kepada habaib, deketin kepada syaraif, deketin kepada orang-orang mulia, deketin pada kiai, deketin kepada bunyai, deketin kepada orang yang hafal Quran, deketin kepada orang yang soleh soleha, deketin. Kenalkan mereka kepada orang-orang soleh, akan jadi modal utama anak kita. Nah tuh nak, ibu mama kepengen banget kamu tuh kayak begitu, hebat ya nak ya itu ya, insya Allah ya nak ya. Terus gitu teman-teman, terus gitu insya Allah. Insya Allah nanti lama-lama anak akan timbul cintanya kepada para ulama, sehingga mereka menjadi orang-orang yang berkualitas, yang mencintai para ulama. Dan yang terakhir, saudaraku sekalian yang saya muliakan, ingin mewujudkan generasi yang berkualitas, teruslah berdoa. Doain anak kamu, doain dirimu juga, doain. Ya Allah, jadikan kami semua hamba-hamba yang mulia. Ya Allah, Kau perintahkan diriku untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Ya Allah, jangankan menjaga anak-anak kami ya Allah, menjaga diri kami sendiri saja seringkali kami gagal melakukannya. Kami mohon padamu ya Allah, bantulah kami untuk itu. Jagakanlah anak-anak kami ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga anak-anak dan keturunan orang-orang yang soleh. Minta sama Allah, doa. Terus doa, terus doa. Dan kita nggak pernah tahu doa kita kapan diijabah, tapi teruslah berdoa. Doain, anaknya doain. Anak saya ya Allah, kami dan seluruh keluarga kami ya Allah, jadikanlah calon-calon penghuni surga. Kumpulkan kami di surgamu ya Allah. Jagain anak saya ya Allah, jauhkan dari dosa-dosa. Jagakan anak saya ya Allah, dekatkan dengan kebaikan, dekatkan dengan orang-orang baik. Minta Bu, doa. Doa itu lebih baik pakai bahasamu sendiri yang kamu ngerti, daripada pakai bahasa-bahasa yang lain tapi kamu sendiri gak ngerti. Gitu kan? Doa aja, doa. Sepertiga malam yang terakhir dalam sujud, doain anak-anakmu terus begitu. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh-soleha, jadi orang-orang yang akan menjadi kebanggaan kita dunia hingga akhirat, jadi umat Nabi Muhammad SAW yang di akhirat nanti ada dalam rombongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.